Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavius Serdika dengan NPM 201801143. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan urogenital pria dan juga cowok dubur. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah informat konsen kepada pasien, menjelaskan bagaimana pemeriksaan ini dan bagaimana kesediaan dari pasien. Setelah kita menjelaskan kepada pasien dan pasien menyetujuinya, kita akan melakukan pemeriksaan. Terlebih dahulu, sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan cuci tangan WHO terlebih dahulu. Nah, cuci tangan WHO ada 6 langkah. Yang pertama, telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari, sela-sela jari bagian dalam, meremas-remas tangan, ibu jari, telapak tangan. Nah, kita sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Baiklah, pemeriksaan pertama ialah pemeriksaan area suprapubis. Di sini kita akan melakukan pertama ialah inspeksi. Kita akan melihat pada bagian suprapubis, adalah bagian bawah umbilikal, apakah ada kemerahan, apakah ada bekas operasi, apakah ada tonjol atau benjolan. Setelah dirasa cukup jelas inspeksinya, kita akan melakukan palpasi. Di sini kita akan melakukan nyeri tekan. Apakah pasien merasakan nyeri tekan? Ya, ini pada daerah area suprapubis, kita akan melakukan nyeri tekan. Jika pasien merasakan nyeri tekan, berkemungkinan diagnosis pasien adalah sistitis. Nah, ketika kita melakukan palpasi, apakah kita merasakan massa kistik, di mana ada kemungkinan dua, yaitu kandung kemih penuh ataupun distensi abdominal. Nah, ketika kita ingin memastikan bahwa kandung kemih penuh ataupun distensi abdominal, kita akan melakukan perkusi. Nah, perkusi di sini kita akan melihat bagaimana suara dari area suprapubis. Jika suara dari perkusi kita redup, berarti itu menandakan bahwa kandung kemih penuh. Jika suaranya timpani, berarti menandakan bahwa ada distensi usus. Setelah dilakukan pemeriksaan pada area suprapubis, kita akan melakukan pemeriksaan pada fisik penis. Baiklah, pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan fisik penis. Di sini kita akan pertama melakukan inspeksi pada bagian gland penis. Kita akan melihat bahwa apakah ada kemerahan, benjolan atau tonjolan, ataupun ada inflamasi di bagian gland penis. Setelah dirasa cukup, kita akan melakukan inspeksi pada bagian batang dari penis. Sama, kita akan memastikan bahwa pada batang penis pada keadaan baik-baik saja, tidak ada benjolan atau tonjolan, ataupun ada arteri tersumbat atau ada bekas inflamasi. Nah, setelah dirasa cukup, kita akan melakukan palpasi, di mana kita akan memastikan bahwa pada gland penis, yaitu muara dari uretra, ialah pada bagian ujungnya, bukan pada bagian dorsal ataupun ventral. Nah, di sini pada manekin yang kita gunakan adalah penis yang sudah disirkumsisi, di mana peripotium kita sudah dihilangkan. Nah, jika di sini sudah dilakukan pada gland penis, kita akan melakukan palpasi pada batang penis. Di sini kita akan memastikan bahwa pada bagian dorsal dari batang penis ialah ada aliran dari uretra. Nah, di sini bisa kita raba dan rasakan bahwa ada aliran uretra. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan palpasi pada bagian pemeriksaan fisik penis dan pada keadaan baik-baik saja, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya pada pemeriksaan skrotum. Baiklah, pemeriksaan yang ketiga ialah pemeriksaan skrotum. Yang pertama yang kita lakukan adalah inspeksi, di mana kita lihat bahwa pada skrotum ini normalnya ialah pada skrotum testis pada bagian yang sebelah kiri lebih tinggi daripada bagian sebelah kanan. Nah, kita lihat pada inspeksi pada skrotum apakah ada luka, kemerahan, ataupun ada bekas inflamasi. Di sini kita akan melihat bahwa ada pembagian hemisfer pada skrotum. Nah, ada skrotum kanan juga ada skrotum kiri. Nah, setelah kita merasa cukup
melakukan pemeriksaan pada inspeksi, pada skrotum, kita akan melakukan palpasi pada skrotum. Di sini yang kita nilai adalah pada ukuran skrotum sendiri, ada konsistensi, keras ataupun lunak, ataupun lembek. Di sini kita akan melakukan penilaian pada perbesarannya juga, dan juga pada ada nyeri tekan. Di sini kita akan, jika melakukan pemeriksaan palpasi perbesaran, kita bisa melakukan pemeriksaan transluminasi di mana kita menggunakan senter untuk melihat apakah ada perbesaran dari testis sendiri. Ya, ini lebih baik pada keadaan ruang yang gelap dan menggunakan senter. Setelah dirasa cukup, ya ini normal-normal saja, ya ini pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan colok dubur. Baiklah, pemeriksaan yang terakhir ialah pemeriksaan colok dubur. Di sini pemeriksaan colok dubur kita harus memastikan bahwa kandung kemih dari pasien adalah kosong. Nah, dari kita persiapannya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan sarung tangan. Kita sudah memakai sarung tangan dan kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada perineum terlebih dahulu. Di sini kita akan melihat pada perineum dari dubur sendiri apakah ada inflamasi, apakah ada sinus pilonidal, dan apakah ada prolaps dari rektum. Nah, setelah dirasa cukup dari inspeksi, kita akan melakukan palpasi di mana kita akan merasakan bahwa di bagian perineum ada otot dari sphincter ani. Nah, sebelum kita melakukan colok dubur, kita akan menggunakan jeli terlebih dahulu. Kita akan menggunakan jari telunjuk. Kita akan menggunakan jeli. Baik, sudah kita menggunakan jeli, kita akan mencolokkan jari telunjuk kita pada bagian dubur dari pasien. Ketika kita mencolokkan bagian dubur dari pasien, kita akan merasakan tahanan dari sphincter ani. Nah, di sini kita akan melakukan penilaian ampula pada bagian dari dubur itu sendiri, pada bagian dalam. Kita akan melihat pada bagian arah jam 12, yaitu pada konsistensi kenyal. Di sini adalah organ prostat. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan refleks bulbocavernosus dengan meremas pada bagian gland penis. Kita akan melemas pada bagian gland penis. Di sini kita akan melakukan refleks dari kontraksi dari otot detrusor. Ketika kita melakukan meremas gland penis, kita akan merasakan kontraksi dari otot detrusor itu sendiri. Nah, setelah dirasa cukup untuk melakukan pemeriksaan colok dubur, kita melepaskan jari kita pelan-pelan. Dan kita akan melihat ketika keluarnya jari telunjuk kita apakah ada lendir, apakah ada darah maupun ada feses. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita memberikan tisu kepada pasien untuk membersihkan duburnya, dan kita jangan lupa untuk membuang sarung tangan handscoon yang telah kita pakai, dan juga kita akan melakukan cuci tangan WHO terlebih dahulu. Baik, telah selesai kita melakukan pemeriksaan urogenital pria dan juga colok dubur. Ada 4 pemeriksaan, ada pemeriksaan suprapubis, pemeriksaan penis, skrotum, dan juga ada colok dubur. Nah, dari pemeriksaan tersebut dilakukan pada pasien bahwa dalam keadaan normal dan pada keadaan yang baik-baik saja. Nah, telah sekian prosedur yang telah saya lakukan pada CSL pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.